Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel YouTube Zaid Nasrullah. Konten kali ini kita akan belajar fisika tentang mekanika yang berkaitan dengan gerak. Karena mekanika itu cakupannya cukup luas, kita batasi ruang lingkupnya tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Gerak lurus beraturan, yang kedua gerak lurus berubah beraturan, dan yang ketiga gerak lurus berubah tak beraturan. Gerak lurus beraturan cirinya adalah kecepatannya tetap, yaitu sebuah benda yang senantiasa bergerak dengan kecepatan tetap, tidak berubah. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Cirinya adalah percepatannya senantiasa tetap. Jadi ketika sebuah benda bergerak kemudian dipercepat dengan percepatan tetap. Kemudian yang terakhir, gerak lurus berubah tak beraturan. Nah, di sini banyak contoh di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita berkendaraan, pasti bergeraknya tak beraturan. Kadang cepat, kadang perlambat, kemudian dipercepat lagi, dan seterusnya. Jadi cirinya kecepatannya berubah tak tentu. Baik, kita bahas gerak lurus beraturan terlebih dahulu. Pada gerak lurus beraturan ini, kita mengenal kelajuan, kecepatan, jarak, dan perpindahan. Kelajuan dan jarak merupakan besaran skalar, yaitu hanya memiliki nilai atau besar saja. Sedangkan kecepatan dan perpindahan merupakan besaran vektor, artinya mempunyai nilai atau besar dan arah. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, setidaknya kita harus mengetahui definisi dari kelajuan, kecepatan, jarak, dan perpindahan. Kelajuan adalah seberapa jauh benda menempuh jarak dalam satu satuan waktu. Jadi, sebuah benda bergerak yang menempuh jarak dalam satu satuan waktu. Kemudian jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Artinya total jarak yang ditempuh oleh sebuah benda dalam satu satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah seberapa jauh benda berpindah dalam satu satuan waktu. Artinya yang perlu kita garis bawahi adalah kecepatan adalah sebuah benda berpindah dalam satu satuan waktu. Kemudian yang terakhir, perpindahan adalah perubahan posisi dalam satu satuan waktu. Artinya sebuah benda berpindah dari posisi awal sampai posisi akhir yang dilihat pada lintasan terpendek. Berbeda dengan kelajuan. Kelajuan total jaraknya, sementara kecepatan perpindahannya, seberapa dekat dari perpindahan dari dari posisi awal ke posisi akhir. Jika kita tinjau kelajuan dan kecepatan, setidaknya ada persamaan dan perbedaannya. Sebagaimana tadi disampaikan, kelajuan merupakan besaran skalar, hanya memiliki nilai atau besar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, yaitu memiliki nilai dan arah. Mengapa bisa ada persamaan kelajuan dan kecepatan? Hal ini terjadi jika kelajuan dan kecepatan bergerak pada lintasan lurus satu arah. Baik, kita coba ada sebuah contoh kasus, sebuah benda yang lebih spesifiknya lagi adalah kendaraan bermotor. Dia bergerak pada satu lintasan lurus, kemudian motor ini bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 1 meter per detik. Artinya motor ini bergerak dalam 1 detik sejauh 1 meter yang ditempuh dalam waktu 10 detik. Berapa jarak yang ditempuhnya? Karena dalam 1 detik itu motor menempuh jarak
1 meter. Sementara waktu yang ditempuh adalah 10 detik. Berarti motor ini menempuh jarak 10 meter. Detik pertama adalah 1 meter, detik kedua adalah 2 meter, detik ketiga adalah 3 meter, detik keempat adalah 4 meter, detik kelima adalah 5 meter, detik keenam adalah 6 meter, detik ketujuh adalah 7 meter, detik ke-8 adalah 8 meter, detik ke-9 adalah 9 meter, dan detik ke-10 adalah 10 meter. Jika kita tulis ke dalam persamaan, maka di sini kita akan menulis S itu adalah simbol dari jarak. Sama dengan 1 meter per detik dikali 10 detik. Nah, kemudian kita, karena ini ada detik, kita coret. Berarti 1 meter dikali 10. Artinya sama dengan 10 meter. Kemudian, contoh lain adalah jika misalkan ada sebuah motor dengan kecepatan 2 meter per detik, artinya dalam 1 detik motor ini bergerak menempuh sejauh 2 meter. Sementara di sini waktu yang ditempuh adalah 5 detik. Artinya motor ini bergerak sejauh 10 meter. Misalkan detik pertama 2 meter, detik kedua adalah 4 meter, detik ketiga adalah 6 meter, detik keempat adalah 8 meter, detik kelima adalah 10 meter. Maka kalau kita tuliskan menjadi S sama dengan 2 meter per detik dikali 5 detik. Kemudian kita coret detiknya menjadi 2 meter dikali 5 sama dengan 10 meter. Kalau misalkan teman-teman mengubah, yaitu yang kecepatannya kita ubah menjadi V, kemudian waktunya adalah T, kemudian jaraknya adalah S, maka teman-teman akan mudah membuat rumus sama S sama dengan V. Kemudian contoh kasus lainnya adalah jika ada sebuah lintasan dengan benda yang diwakili oleh mobil pada lintasan sejauh 100 meter dan mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik. Maka kita katakan bahwa setiap detiknya mobil menempuh jarak 20 meter. Maka kita bisa mengetahui waktu tempuhnya dengan 5 detik. Maka kita buktikan detik pertama adalah 20 meter, detik kedua adalah 40 meter, detik ketiga adalah 60 meter, detik keempat adalah 80 meter, detik kelima adalah 100 meter. Jika kita menggunakan persamaan matematis, maka waktu sama dengan 100 meter dibagi 20 meter per detik. Kemudian karena di sini ada meter dibagi meter, kita coret menjadi 100 dibagi 20 detik sama dengan 5 detik. Kemudian contoh berikutnya, mobil dengan lintasan 100 meter juga pada kelajuan atau kecepatan 50 meter per detik. Artinya dalam setiap detik mobil menempuh jarak 50 meter. Berapa waktu yang dibutuhkannya dalam 100 meter? Maka kita katakan bahwa mobil ini melaju dengan kelajuan 50 meter per detik menempuh jarak 100 meter selama 2 detik. Detik pertama 50 meter dan detik kedua adalah 100 meter. Kalau kita buat persamaan secara matematis, maka
T sama dengan 100 meter dibagi 50 meter per detik. Maka kita coret-coret. Jadi 100 dibagi 50 detik sama dengan 2 detik. Jika misalkan teman-teman atau rekan-rekan di sini kita ubah kecepatan atau kelajuan menjadi V, kemudian S-nya adalah 100 meternya jaraknya adalah S, dan yang ditanyakan adalah waktu T sama dengan S dibagi V. Jadi teman-teman sudah bisa membuat rumus. Contoh kasus lainnya adalah jika ada sebuah lintasan, kemudian ada mobil balap yang bergerak sepanjang lintasan sejauh 20 meter dalam waktu 2 detik, maka kita katakan kita anggap setiap skala ini mewakili 2 meter. Setiap skala ini mewakili 2 meter, jadi 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter. Kemudian 12 meter, 14 meter, 16 meter, 18 meter, 20 meter. Artinya ditempuh dalam 2 detik sejauh 20 meter. Maka berapa kecepatan yang dibutuhkan mobil tersebut? Maka kita katakan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Jika kita tuliskan ke dalam persamaan, ini detik pertama 10 meter, detik kedua 20 meter. Kemudian kita tuliskan dalam persamaan adalah Pi sama dengan 20 meter dibagi 2 detik. Maka kita ketahui hasilnya adalah 10 meter per detik. Karena dalam 1 detik mobil ini bergerak sejauh 10 meter dan detik kedua sejauh 10 meter lagi. Berarti kita katakan mobil ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Maka itulah yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan. Karena benda ini atau kendaraan ini bergerak senantiasa dengan kecepatan tetap. Yang pertama 1 meter per detik, dalam 1 detik 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan seterusnya. Contoh yang kedua 2 meter per detik, dalam 1 detik 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga 20 meter per detik, setiap detiknya 20 meter, detik berikutnya 20 meter, dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat 50 meter per detik. Jadi dalam 1 detiknya itu adalah 50 meter. Kemudian yang terakhir, mobil balap ini bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 10 meter per detik. Karena di sini kita bisa lihat kecepatannya senantiasa tetap. Berapapun waktu yang ditempuh atau berapapun jarak yang ditempuh. Kemudian yang kedua adalah mengapa disebut dengan persamaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, ini dikaitkan dengan jarak A atau jarak awal sampai akhir itu menempuh jarak 10 meter. Jika kita melihat definisi di awal, itu jarak itu kelajuan itu bergantung pada jarak. Sementara jarak adalah total lintasan. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan. Sementara perpindahan dari sini, dari posisi awal hingga posisi akhir tetap sama jarak, perpindahannya sama dengan jarak tempuh, sehingga tidak ada perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Perbedaan kelajuan dan kecepatan dilihat dari lintasannya memiliki 2 arah.
Misalkan di sini ada sebuah lintasan dan ada mobil listrik dari titik A ke titik B. Dia memiliki panjang lintasan 40 meter. Kemudian bergerak selama 10 detik. Setelah tiba di titik B, mobil listrik ini kembali atau berbalik arah hingga ke titik C. Dari B ke titik C dengan panjang lintasan 60 meter. Selama 10 detik juga. Maka kita bisa melihat ada perbedaan antara persamaan yang sebelumnya dengan perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kalau misalkan di sini ada lintasan AB, itu lintasannya ke kanan, kemudian dari B ke C itu lintasannya ke kiri. Nah, ini makanya disebut dengan vektor, karena dia memiliki arah. Namun misalkan kalau kita ingin meninjau pada kelajuan, maka kita hitung panjang lintasannya berapa, totalnya 40 ditambah 60 meter. Berarti panjang lintasannya adalah 100 meter. Kemudian waktunya 10 detik ditambah 10 detik berarti 20 meter. Maka kelajuannya adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per detik. Jarak yang ditempuh oleh pengendara adalah 40 meter ditambah 60 meter sama dengan 100 meter. Dalam waktu 10 detik ditambah 10 detik sama dengan 20 meter. Sehingga kelajuan pengendara adalah P sama dengan 100 meter dibagi 20 detik sama dengan 5 meter per detik. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini adalah perbedaannya antara kelajuan dan kecepatan. Nanti kita coba ya ke yang kecepatan. Berapa nilai kecepatannya itu? Nah, ini kelajuannya adalah 5 meter per detik dan kecepatannya adalah perpindahan pengendara dari A jarak sampai C adalah dari A sampai C. Artinya 60 dikurangi 40 sama dengan 20 meter. Berarti dari sini ke sini jarak terpendeknya adalah 20 meter. Kemudian yang ditempuh dalam waktu 10 detik. 10 ditambah 10 sama dengan 20 detik. Sehingga kita katakan kecepatan pengendara adalah Pi sama dengan 20 meter. Tadi ini 20 meter. 60 dikurangi 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Kemudian dibagi 20 detik sama dengan 1 meter per detik. Maka kita bisa melihat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan tidak mengenal arah, sementara kecepatan mengenal arah. Sehingga contoh kasus lainnya adalah jika di sini ada orientasi arah utara, kemudian di sini ada timur, kemudian di sini ada selatan, dan di sini ada barat, dan ada sebuah kendaraan motor yang berada di titik 0 yang sedang melaju ke arah utara. Ketika sampai di titik A, berjarak 6 km dalam waktu 7 menit. Kemudian dari A, motor ini berbelok ke arah timur ke titik B. Berjarak 8 km dalam waktu 8 menit. Nah, untuk mengetahui kelajuan, maka kita harus menambahkan total jaraknya, yaitu 6 km ditambah 8 km sama dengan 14 km. Kemudian waktu yang ditempuhnya adalah 7 menit ditambah 8 menit sama dengan 15 menit. 15 menit itu jika dikonversikan diubah ke dalam jam sama dengan 1/4 jam. Maka kelajuan pengendara adalah
V sama dengan 14 km, yaitu adalah jaraknya. Kemudian dibagi waktu. Waktu adalah 1/4 jam. Maka 14 km dikali 4 sama dengan 56 km per jam. Artinya motor ini bergerak dari titik 0 ke A sampai ke B itu adalah 56 km per jam jika dilihat menggunakan alat yang namanya speedometer. Namun jika kita ingin melihat pada kecepatan, maka kita harus mencari tahu perpindahannya dari 0 ke B. Nah, perpindahan ini merupakan jarak terpendeknya, lintasan terpendeknya, yaitu dengan cara, karena kita melihatnya ini sebuah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan aturan teorema Pythagoras, yaitu delta S sama dengan akar SA kuadrat ditambah SB kuadrat. SA ini adalah jarak A, kemudian SB adalah jarak B. SA adalah 6 km, kemudian SB adalah 8 km. 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 8 kuadrat sama dengan 64, kemudian kita tambahkan sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10 km, artinya perpindahannya adalah 10 km. Kemudian kita hitung waktunya. Delta T sama dengan TA, waktu A 7 menit, kemudian waktu B, TB-nya adalah 8 menit. Maka 7 ditambah 8 sama dengan 15 menit. Nah, 15 menit ini kita ubah ke dalam satuan jam menjadi 1/4 jam. Nah, untuk mengetahui nilai dari kecepatan sama dengan delta S perpindahannya dibagi delta T selang waktunya, yaitu delta S-nya adalah 10 km, perpindahannya 10 km, kemudian selang waktunya adalah 1/4 jam. Maka kecepatan sepeda motor ini dari dari 0 ke B adalah 40 km per jam yang didapatkan dari 10 dikali 4. Untuk mengetahui nilai 40 km per jam ini, maka kita menggunakan alat yang bernama velocimeter. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Dari persamaan itu hanya satu lintasan lurus yang hanya satu arah, sementara di sini di perbedaan kelajuan dan kecepatan memiliki arah. Setidaknya ada 2 arah. Nah, di sini yang kasus pertama dari A ke B, kemudian dari B ke C. Ini dari A ke B itu bergeraknya ke kanan, kemudian dari B ke C bergeraknya ke kiri. Berarti ini ada 2 arah. Kemudian yang ini, yang contoh kasus yang kedua, bergerak ke utara, kemudian bergerak ke... Nah, dari kedua contoh kasus ini, kita bisa melihat perbedaannya, yaitu jarak yang contoh kasus pertama adalah 5 meter per detik, sementara kecepatannya adalah 1 meter per detik. Kemudian contoh kasus yang kedua, jaraknya adalah kelajuannya adalah 56 km per jam, sementara kecepatannya adalah 40 km per jam. Di sini kita sudah bisa mengenali bahwa antara kelajuan dan kecepatan mengalami perbedaan.